Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sarah Syarifah Ashima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, saya Sarah Syarifah Ashima dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan, mungkin sedikit tidak banyak, terkait etika penelitian. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah pengertian. Oke, dalam etika penelitian, etika itu diambil secara etimologi dari bahasa Yunani, itu artinya etnos dalam bentuk tunggal. Dia memiliki banyak arti, seperti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, maupun cara berpikir. Nah, dalam bentuk jamak, yaitu taeta, yang artinya adalah adat dan kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang atas terbentuknya istilah etika, yang kemudian oleh para filsuf Yunani besar seperti Aristoteles itu digunakan untuk menunjukkan sebuah filsafat moral. Dalam kata lain, etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau tentang ilmu tentang adat dan kebiasaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip etik. Oke, jadi setiap penelitian itu pasti mengikut sertakan manusia sebagai subjek, khususnya pada etika penelitian ini. Untuk pada prinsip etik yang pertama, itu adalah respect for person, respect kepada manusia atau orang lain. Nah, hal ini bertujuan salah satunya untuk menghormati otonomi dalam mengambil keputusan mandiri, self-determination, dan melindungi kelompok-kelompok dependen itu tergantung atau rentan vulnerable dari penyalahgunaan harm and abuse. Jadi kita menghindari dalam etika respect for person ini, itu menghindari sesuatu yang rentan dalam penyalahgunaan dalam menyakiti seorang person atau manusia. Kemudian yang kedua, itu ada beneficence and non-maleficence. Ini adalah sebuah prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan resiko yang minimal. Pastilah sudah menjadi fitrahnya sebagai manusia untuk berbuat baik kepada sesama. Kita memberikan manfaat yang maksimal dan mengurangi resiko yang minimal. Dan pastinya itu untuk kemaslahatan bersama dalam sisi etika. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, prinsip etika keadilan, justice. Prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan haknya. Pastinya ini menyangkut dengan keadilan, distributif, dan pembagian yang seimbang. Oke, selanjutnya adalah kode etik penulis. Pasti seorang penulis atau peneliti dalam melaksanakan penelitiannya harus memperhatikan kode-kode etik. Salah satunya, yang pertama adalah melahirkan sebuah karya orisinal. Karya yang betul-betul hasil dibuatnya sendiri, hasil dari pemikirannya sendiri, tanpa adanya plagiasi atau menyontek karya orang lain. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebenaran dan manfaat serta informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Seorang penulis, dia harus menulis sesuatu yang terbukti kebenarannya dan ditulis berdasarkan fakta. Dan penulis tidak boleh berbohong atas sebuah fakta atau penelitiannya, sehingga tidak menyesatkan orang lain.
Kemudian yang ketiga, seorang penulis harus menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Oleh karena itu adanya dalam kepenulisan itu ada yang namanya menulis orientasi, observasi. Kemudian ditelitinya dalam bentuk revisi. Kemudian yang keempat, itu adalah bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Seorang penulis harus bertanggung jawab atas apa yang dia tulis. Kemudian yang kelima, dalam proses menulis, penulis harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan kata lain, penulis itu harus membuat tulisan yang bisa membantu masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang keenam, penulis itu harus mengikuti selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. Kemudian yang ketujuh, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Seperti revisi, mungkin dalam penulisan pasti tidak ada tulisan yang sempurna, sehingga seorang penulis harus memiliki editor untuk memperbaiki tulisan yang ditulisnya. Kemudian yang kedelapan adalah menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Kemudian yang kesembilan, penulis harus menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran ilmiah. Jadi dalam kepenulisan atau dalam menulis, dalam meneliti, penulis atau peneliti mereka memiliki tanggung jawab. Untuk saat ini kita akan membahas terkait tanggung jawab peneliti. Jadi peneliti itu wajib mengetahui rambu-rambu dan menegakkan prinsip penelitian yang bertanggung jawab dalam segala aspek yang terkait dalam kepenulisan tersebut. Untuk itu, beberapa hal penting perlu diterapkan atau diperhatikan, dan itulah yang akan menjadi tanggung jawab seorang peneliti. Yang pertama, yaitu mendukung budaya pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab di lembaga bidang praktek masing-masing individu. Jadi dalam setiap penelitian itu pasti ada budaya pelaksanaannya di lembaga praktek, dan itu dalam pelaksanaan penelitiannya penulis bertanggung jawab untuk mendukung budaya tersebut sehingga praktek bisa lancar berjalan. Kemudian yang kedua adalah memberikan bimbingan dan pendampingan tentang pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab pada peneliti lain atau peserta penelitian di bawah pengawasannya. Dan itu jika diperlukan, penulis harus melakukan pemantauan perilaku. Dan yang terakhir adalah mematuhi undang-undang, peraturan, standar disiplin, pedoman etika dalam kebijakan kelembagaan yang relevan terkait dengan pelaksanaan penelitian tersebut. Poin ini juga harus termasuk memastikan bahwa persetujuan yang sesuai dengan regulasinya dan diperoleh dimulai dari sebelum penelitian itu berlangsung, bahwa persyaratannya itu dipatuhi dan disetujui selama penelitian. Nah, setelah itu, selain tanggung jawab peneliti, juga ada tanggung jawab perguruan tinggi. Jadi dalam pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab itu dikembangkan dan didukung oleh penelitian lembaga. Nah, LSPR memiliki kewajiban untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan penelitiannya yang bertanggung jawab bagi semua peneliti. Kayak seperti dengan mendanai, memfasilitasi, dan mengeksekusi hasil penelitian. Nah, tanggung jawab LSPR itu adalah membangun dan memelihara tata kelola dan praktik manajemen yang baik untuk melaksanaan penelitian yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan mematuhi undang-undang, peraturan, pedoman, dan kebijakan yang relevan terkait dengan pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah mengembangkan pertahanan ketersediaannya dalam kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa praktik tersebut
konsisten dengan prinsip dan tanggung jawab dari kode etik tersebut. Oke, kemudian yang terakhir, kita akan membahas terkait kepengarangan. Jadi penulis, peneliti, itu mereka bisa mengarang, mengarang. Untuk disebut sebagai penulis, dia harus bisa memberikan kontribusi ilmiah yang substansial dan dapat mengambil langsung tanggung jawab setidaknya bagian dari pekerjaan atau penelitian yang mereka sumbangkan. Jadi merujuk pada beberapa panduan internasional dan ketentuan umum yang berlaku, maka panduan yang tentang kepengarangan tersebut, authorship dan publikasi, itu dapat mengacu pada sebuah ketentuan seperti kredit kepengarangan, negosiasi kepengarangan, dan juga perubahan dalam kepengarangan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam lestari.